Hampir 17 tahun aku menempuh perjalanan yang sama, menyusuri jalan berliku menuju SD Negeri 2 Serati. Sekolah kecil yang berdiri tenang di sisi makam desa, di antara perbukitan yang kadang terasa bersahabat, namun kadang seperti tengah menahan napas. Dari rumahku ke sana hampir 20 km. Sebuah jarak yang awalnya terasa panjang, namun lama-kelamaan menjadi teman perjalanan nyaman. Sekilas mungkin tampak seperti rutinitas biasa, namun bagiku, setiap kilometer yang kulewati membawa kisah, perjalanan, dan pelajaran serta makna yang tak pernah hati. Di musim hujan, tebing tanah di kanan kiri jalan seolah rapuh menerima air, membuat langkahku penuh waspada. Bila hujan turun lebih deras, listrik tak jarang mengalami pemadaman, internet terputus, dan kami para guru mengajar dalam senyap yang berbeda. Hening, namun tetap hidup. Di musim kemarau, air surut jauh di sumur-sumur. Terkadang persediaan air di sekolah benar-benar habis, membuat kami menadah setiap tetes dengan rasa syukur. Di sekitar sekolah tidak tersedia penjual makanan berat, maka sebagian dari kami membawa bekal dari rumah. Seolah perjalanan ini mengajarkan bahwa keberlangsungan hari sering dimulai dari hal-hal sederhana. Tugasku bukan hanya mengajar, tetapi menjaga agar nyala belajar anak-anak tidak padam, walau alam sekitar berubah ubah wajahnya. Aku ingin mereka merasakan bahwa ilmu tidak harus lahir di tempat yang sempurna. Kadang justru tumbuh subur di tanah yang menguji ketabahan. Setiap hari aku ditantang untuk menjadi pendamping perjalanan mereka, memastikan mereka tidak hanya sekedar pergi ke sekolah, tetapi tumbuh dan bahagia di dalamnya. Di sanalah aku belajar arti kesabaran yang sesungguhnya, ketika mengajar anak-anak yang datang dengan latar belakang yang beragam, ketika menghadapi keterbatasan sarana atau saat cuaca tak bersahabat, namun pembelajaran harus tetap berjalan. Dari mereka lah aku justru banyak belajar tentang semangat, kejujuran, dan ketulusan. Aku berusaha datang lebih pagi agar bisa menyambut anak-anak tiba. Dan untuk itu, aku harus memastikan kewajibanku pada keluargaku telah tertunaikan. Menyusuri jalan yang kadang berkabut, kadang berlubang, kadang juga hanya sepi ditemani deru kendaraan yang melintas sesekali. Dalam perjalanan itu sering aku merenung tentang alasan mengapa langkahku tak pernah berhenti. Bukan karena gaji, bukan pula karena pujian, tapi ada rasa tanggung jawab yang tumbuh pelan-pelan. Tanggung jawab untuk menyalakan cahaya kecil di tempat yang mungkin jarang disorot. Ketika hujan memutus jaringan, aku mengubah rencana pembelajaran menjadi lebih sederhana, lebih dekat pada kehidupan sekitar. Saat listrik padam, aku mengajak mereka belajar dalam temaram atau di luar ruangan, di bawah cahaya alami yang jatuh di sela pepohonan. Ketika air tak lagi tersisa, kami bekerja sama mengatur penggunaan setiap tetes, mengajarkan lewat tindakan apa arti gotong royong. Bekal yang kubawa dari rumah tak hanya untuk mengisi perut, tetapi seringkali menjadi pengingat bahwa perjalanan ini
memang menuntut kesiapan lebih. Dalam setiap keadaan, aku berusaha menjadi bagian dari keseharian sekolah ini. Bukan sebagai sosok yang istimewa, melainkan sebagai seseorang yang mencoba menjaga janji pada profesi. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan akan terus seperti ini? Namun, setiap kali melihat senyum anak-anak di kelas, setiap kali mendengar mereka berhasil membaca lancar, berhitung tepat, atau sekedar bercerita dengan mata berbinar, rasa lelah itu sirna. Aku sadar, kebahagiaan guru bukan diukur dari kemegahan tempat ia mengajar, tapi dari tumbuhnya setiap jiwa kecil yang pernah disentuhnya. Gak berhasil? Gimana? Gak bisa gerak? Oh ya, nanti coba solusinya gimana biar bisa gerak. Baru segini sudah sampai. Iya, lanjut. Hal terbesar dari semua perjalanan ini mungkin bukan pada apa yang kuajarkan, tetapi pada apa yang kami lalui bersama. Bahwa pendidikan bisa tumbuh di tengah keterbatasan. Bahwa kegigihan kadang terbuat dari jalan-jalan berkelok. Dan bahwa menjadi guru adalah tentang terus hadir meski keadaan tidak selalu mendukung. 16 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi jika waktu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata bahwa setiap langkahku menuju sekolah ini adalah bentuk kecil dari cinta pada profesi, cinta pada ilmu, dan cinta pada masa depan anak-anak bangsa. Aku tidak tahu sampai kapan akan terus berjalan di jalan ini. Tapi satu hal yang kupahami, menjadi guru di SD Negeri 2 Serati adalah bagian dari perjalanan hidup yang paling berharga. Hanya satu asaku, semoga Allah mampukan aku untuk dapat mendidik dengan hati, mengabdi pada negeri demi menggapai ridho